Akhir, hari berlalu begitu cepat, tidak terasa sudah 5 bulan berlalu semenjak Bimo dan Mikali menikah. Sekarang usia kandungan Ayunda sudah memasuki usia 7 bulan. Hari ini wajah Ayunda terlihat berbinar-binar. Bagaimana tidak, hari ini adalah hari syukuran 7 bulan kehamilannya, di mana dalam usia 7 bulan akan banyak doa dan harapan buat ibu dan anak yang dikandungnya. Di antaranya agar bayi yang dikandungnya lahir dengan lancar, sehat, tidak kurang satu apapun dan dijauhkan dari segala mara bahaya, serta calon ibu sehat dan selamat dalam proses persalinan nantinya. Tamu sudah mulai berdatangan tidak terkecuali Dito. Ya, semenjak kejadian 5 bulan lalu dan mendengar ucapan demi ucapan dari Tristan, Dito seketika merasa tertampar dan tersadar kalau memang yang dikatakan oleh putranya itu benar. Di saat dia bermaksud menyerahkan dirinya ke polisi, Bara malah memilih memaafkannya dan itu semua membuat dirinya benar-benar menyesal. Akhirnya pria itu memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, hidup seadanya dengan bertani. Sekarang dia memang sengaja hadir karena diundang dan kebetulan Tristan juga akan menikah 2 bulan lagi. Dia juga begitu bahagia setelah dia berubah. Tristan perlahan-lahan sudah memanggilnya papa. Rentetan acara demi acara berjalan dengan lancar dan hikmat sampai tiba di akhir acara. Keluarga besar dari kedua belah pihak juga tidak lupa mengundang anak yatim piatu dan memberikan santunan pada mereka. Kediaman Bima kini sudah mulai sepi. Para tamu sudah kembali ke rumah masing-masing. Yang tersisa hanyalah keluarga besar dan orang-orang terdekat. "Yuk, kamu ikut kita yuk," ajak Mikeli sahabatnya. "Ikut kemana?" Ayunda mengernyitkan keningnya. "Ikut aja dulu, nanti kamu juga bakal tahu." Mikeli tersenyum misterius. "Ya udah, aku izin ke Bima dulu ya. Kalau dia mengizinkan aku ikut, tapi kalau enggak aku enggak bakalan bisa pergi," tutur Ayunda sambil beranjak berdiri dan berjalan menemui suaminya yang sedang asik bercengkrama dengan keluarga besar. "Sayang, aku diajak pergi sama Mikeli, boleh?" tanya Ayunda dengan sangat hati-hati. Ya udah, tapi kamu hati-hati ya," saut Bima yang dengan mudahnya memberikan izin tidak seperti biasanya. "Tumben kamu langsung kasih izin, biasanya kan sulitnya minta ampun," celutuk Ayunda dengan alis bertaut tajam curiga. "Wanita memang aneh, giliran tidak dikasih izin marah. Bilang kita tidak pengertian, giliran dikasih izin malah dipertanyakan." Bima berdecak sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. "Sabar Bima, wanita memang seperti itu," timpal Bara sembari melirik kalah Clara. Setelah mendapatkan izin, Ayunda pun berpamitan pada semua keluarga besarnya dan berlalu pergi bersama Mikeli dan Salena. "Kita mau kemana sih? Kok dari tadi muter-muter di daerah ini aja?" tanya Ayunda mulai kesal. Karena mobil yang dikemudikan oleh Mikeli dari tadi berjalan sangat lamban dan seperti jalan di tempat. "Sabar Yu, bentar lagi kita sampai kok," saut Mikeli dengan seulas senyuman yang tersemat di bibirnya. "Udah sampai?" seru Salena tiba-tiba dengan wajah yang berbinar-binar. "Hah? Ini kan rumah Papa Bara, dan bukannya tadi kita sudah melewati tempat ini. Kenapa kembali ke sini lagi? Kalian mau ngerjain aku ya? Lagian kita ngapain ke sini? Mama dan Papa ada di rumahku kan?" cecar Ayunda beruntun. Wajah wanita itu sudah terlihat tidak bersahabat karena merasa jengkel. Mikeli dan Salena terkekeh melihat raut wajah Ayunda yang cabi terlihat semakin lucu saat bibir wanita hamil itu mengerucut. "Kakak jangan marah-marah dong, ibu hamil itu gak boleh marah-marah. Pamali nanti bayinya cepat tua," ucap Salena yang disambut gelak tawa oleh Mikeli. "Cih, mana ada istilah begitu, yang ada nanti kamu cepat tua, bukan bayi yang cepat tua," cetus Ayunda dengan bibir yang semakin mengerucut. Sudah, yuk kita turun." Mikeli membuka pintu mobil dan menuntun Ayunda untuk keluar dari dalam mobil. "Loh kok mobil Bima, Papa Bara, Papa dan Tristan sudah ada di sini? Dan itu juga mobil Om Dimas kan?" Ayunda menunjuk ke arah mobil yang terparkir di depan rumah mertuanya dan Mikeli. "Bukannya mereka tadi masih di rumahku ya?" lanjut Ayunda lagi bertanya penuh kebingungan sekaligus penasaran. "Kalau mau tahu sebaiknya kita masuk dulu." Mikeli meraih tangan Ayunda dan menuntun wanita itu masuk ke dalam rumah.
Surprise! Teriak semua orang yang ternyata sudah berkumpul di rumah Bara. Kedua mata Ayunda seketika meneteskan air mata melihat kejutan yang dia dapatkan dari keluarga besarnya. Di mana di depannya dia melihat ruangan itu sudah disulap dengan dekorasi yang dipenuhi banyak balon. Ternyata di rumah Bara itu diadakan pesta gender reveal, yaitu pesta kejutan untuk menebak jenis kelamin bayi. Budaya ini makin tren setelah ada tes DNA baru yang memungkinkan si ibu hamil mengetahui jenis kelamin bayi di awal 9 sampai 10 minggu kehamilan. Walau memang melalui USG pun bisa mengetahui jenis kelamin bayi. Cara kerja tes DNA ini melalui analisis darah mencari sel bebas DNA, di mana DNA tersebut bukan bagian dari inti sel. Jika hasil tes menunjukkan adanya kromosom XY pada DNA, artinya bayi tersebut laki-laki. Jika kromosom XX, maka bayi tersebut perempuan. Sebelum mengadakan pesta, dokter kandungan akan menuliskan jenis kelamin bayi dicari secari kertas. Ibu hamil dan pasangan tidak boleh mengetahuinya. Lalu kertas tersebut diberikan kepada toko kue. Di hari H, warna kue atau wicing yang muncul merupakan kejutan bagi si ibu hamil dan keluarga yang hadir, apakah biru atau pink. Ini semua kamu yang buat, sayang? Tanya Ayunda pada Bima di sela-sela rasa kagetnya. Sebenarnya tidak, ini semua rencana Mikeli dan Salena. Tapi untuk DNA aku yang meminta dokter mengambilnya diam-diam sewaktu kamu USG. Jelas Bima tersenyum. Semuanya penasaran, sayang, dengan jenis kelamin kedua anak kita. Kita memang memutuskan untuk mengetahuinya di saat mereka lahir. Tapi sejujurnya aku juga penasaran. Sumpah aku juga melihat-lihat hasil tes DNA-nya. Apa kedua anak kita laki-laki atau perempuan? Jelas Bima lugas. Ayunda dan Bima memang rutin untuk melakukan USG, tapi mereka sengaja tidak mau menanyakan apa jenis kelamin kedua anak mereka karena mereka ingin kelamin anak mereka menjadi sebuah kejutan. Kalian semua. Ayunda tidak bisa berkata-kata lagi. Wanita itu langsung memeluk Mikeli dan Salena dengan air mata yang kembali menetes. Jadi kamu sengaja membawa mobil mutar-mutar tadi, supaya semuanya sampai duluan ke sini? Tanya Ayunda lagi begitu mengingat perjalanan mereka menuju rumah ini. Mikeli dan Salena saling pandang dan menganggukkan kepala mengiyakan. Tidak menunggu lama, Bima dan Ayunda pun mulai memegang balon di tangan masing-masing. Bima kemudian diarahkan untuk memecahkan balon di tangan Ayunda, demikian juga sebaliknya. Setelah mendengar aba-aba dari Mikeli, Bima dan Ayunda memecahkan balon di tangan pasangan masing-masing menggunakan jarum. Dari balon yang dipegang oleh Bima keluar berwarna pink, sedangkan dari balon Ayunda berwarna biru. Laki-laki perempuan, sorak semua yang berada di tempat itu. Akhirnya pecah telur juga, keluarga Prayoga ada anak perempuan, sorak Bara dengan wajah berbinar dan mata yang berembun. Sebenarnya aku juga punya kejutan, celetuk Mikeli setelah suara riuh sudah mereda. Semua mata kini menatap ke arah Mikeli dengan tatapan penuh tanya. Mikeli meraih sebuah kotak kecil dari dalam tasnya, lalu melangkah menghampiri Bimo. Kemudian wanita itu menyerahkan kotak itu ke tangan suaminya itu. Apa ini, sayang? Tanya Bimo dengan kening berkerut. Coba kamu buka dan lihat sendiri. Mikeli tersenyum misterius. Bimo pun akhirnya membuka kotak itu dengan sangat hati-hati. Begitu berhasil dia buka mata, pria itu membesar dengan sempurna sembari menatap ke arah Mikeli. Kamu hamil? Tanya Bimo memastikan karena ternyata yang ada di dalam kotak itu ada test pack yang menunjukkan garis 2 dan dilengkapi dengan hasil USG. Mikeli tidak menjawab sama sekali, tapi wanita itu menganggukkan kepalanya mengiyakan. Tanpa bisa Bimo hindari, air mata pria itu pun akhirnya menetes saking terharu dan bahagianya. Pria itu kemudian menarik tubuh istrinya ke dalam dekapannya. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Sebentar lagi aku juga akan jadi seorang ayah. Bimo memberikan kecupan berkali-kali ke puncak kepala Mikeli, kemudian turun ke perut istrinya itu. Wah, cucu kita akan tambah lagi, sayang, sorak Bara sembari memeluk Clara. Tristan, 2 bulan lagi kamu menikah dengan Salena. Rencana untuk menunda anak itu kita batalkan saja, karena Om juga mau cepat dapat cucu. Celutuk Satya, papanya Salena, membuat tawa semua yang berada di ruangan itu pecah. Oh ya Bara, nanti kalau semua cucumu sudah lahir, kamu harus jaga kepalamu ya. Takutnya saking berisiknya kepalamu sakit dan kamu pun jadi amnesia lagi. Sambung Satya lagi, membuat orang-orang kembali tertawa.